Nah, ini dia salah satu indukan yang mau melahirkan. Nah, ini baru disediakan kotak netbox-nya aja nih. Nah, belum rumput keringnya belum ada. Kebetulan itu netbox-nya juga netbox jadul ya, udah beberapa kali digunakan. Nah, kita akan kasih rumput keringnya untuk dijadikan alas atau sarang gitu ya, alas atau sarang. Kita saksikan ini rumput keringnya kebetulan kita dapatkan kita buat dari rumput odot tuh. Yang mana kalau rumput odot tuh langsung dimakan aja tuh, malah dimakan ya. Nanti kalau sisanya paling dibikin sarang. Nah, seperti itu. Karena rumput odot itu enak untuk dimakan buat kelinci ya. Nah, seperti itu tuh. Nanti sisanya pasti dia kasih atau dibikin sarang gitu ya. Nah, untuk yang lainnya ini udah ada yang mau bikin sarang. Nah, ini dari jenis kelinci Holland Lop. Nah, ini kemarin kita kasih kotak nestboxnya dan juga rumput keringnya, sehingga kelincinya sudah membuat sendiri nih. Jadi dia mempersiapkan sendiri rumput keringnya, digigitin terus dimasukin ke kandang. Nah, ini juga ada tuh. Ini adik kakak sama yang tadi ya. Ini beda tubuh, ini bukan ya. Ini kalau yang ini sih tanggal 20. Nanti hari lahirnya sekitar tanggal 20. Soalnya dikawinkannya itu tanggal 20. Nah, kalau yang ini yang barusan ini tanggal 14 kawinnya ya. Tapi emang warnanya sama sih. Soalnya ini adik kakak sama yang tadi, kemarin lah gitu ya. Tuh, ini mah tanggal 14 bulan 7, yang sana tanggal 20. Terus kita mau cek lagi yang mana saja yang yang mau dalam proses persiapan kelahiran ya. Nah, ini ada jenis kelinci Holland Lop. Kelinci Holland Lop yang mana ini berwarna cincila ya. Ini juga sama, ini jadwalnya ini kemungkinan tanggal 14. Sekarang baru tanggal 12 ya, baru tanggal 12, mungkin 2 hari lagi nih. Soalnya kurang lebihnya itu 2 sampai 3 hari. Ada kalanya kelinci lahiran itu di awal tanggal lahir. Misalkan ini tanggal 14, tanggal 12-nya sudah lahir, atau juga lebih dari tanggal jadwalnya ini. Misalkan 2 hari atau 3 hari lebihnya gitu ya. Nah, ini juga sudah menyediakan rumputnya sendiri tuh, tapi masih berantakan nih. Ini rumputnya masih acak-acakan ya. Nah, terus kita cek lagi ke yang mana? Yang atas tuh. Ada yang atas berjenis Nederland Rap. Nah, yang ini nih. Ini baru pertama hamil ya. Pertama hamil dan juga baru pertama mau melahirkan nih. Nah, ini sudah membuat sarang sehingga ini diakutin tuh. Makanannya juga diakutin ke dalam sarangnya itu. Dan ini kandang legend nih. Ada plat nomornya nih. Terus mana lagi? Nah, di sebelah sana ada 2 ekor tuh. Ada 2 ekor kelinci yang sudah dalam persiapan melahirkan ya. Nah, ini kita cek lebih dekat lagi. Nah, ini berjenis Nederland Rap ya. Nederland Rap ini biasanya agresif ini mana? Tuh. Tuh, ini agresif dan ini Holland Lop. Nah, sebelahnya ini Holland Lop. Nah, ini juga ini tanggal 17. Tanggal 17. Yang di sebelah sininya tanggal 14. Kalau yang sebelahnya sih masih lama, ini baru kemarin dikawinkannya baru tanggal 7 bulan 8 nih. Masih lama, ini masih nunggu 1 bulan ke depan ya. Terus yang mana lagi, ada lagi nggak? Nah, ada lagi di bawah sini, ada nih satu lagi Nederland Rap. Nah, ini juga dalam proses menunggu kelahiran. Ini tanggal berapa? Jadwalnya tanggal 14 juga ini tuh, tanggal 14 bulan 7 ya kawinnya. Nanti tanggal 14 bulan 8 ya. Sekarang bulan ini nih, tinggal 2 hari lagi berarti nunggu proses melahirkannya. Nah, seperti itu. Terus juga ada lagi, oh iya, yang di sebelah sana tuh, yang sebelah sana ada 1 ekor lagi indukan ende, masih ya ende ya. Nah, ini nih. Nah, indukan ende yang mau melahirkan. Nah, ini kita cek
Nah, ini sudah membuat sarang juga ini tuh. Nah, ini udah bikin sarang juga ya. Nah, kalau yang ini sih jantan tuh, kalau yang ini tuh. Nah, ini jantan. Terus yang lainnya baru kita kawinkan tadi sama kemarin ya. Baru dikawinkan, yang lainnya tanggal 10 bulan 8 tuh. Sekarang kan tanggal 12 bulan 8 ya. Terus yang barusan tanggal 12 ada. Nah, ini dikawinkannya tanggal 10 bulan 8. Berarti bulan 9 ya jadwal kelahirannya. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini barusan dikawinkan. Nah, dikawinkan. Kenapa bisa dikawinkan lagi? Sementara anaknya masih ada di kandang tuh seperti ini. Nah, berhubung anaknya sudah 1 bulan, tuh anaknya sudah 1 bulan dan juga induknya sudah birahi lagi, gitu ya. Induknya sudah birahi lagi, jadi kita tadi sudah kawinkan nih. Tandanya ini kan sekarang tanggal 12 kan. Nah, ini tanggal 12 bulan 8 2026 nih. Kita jadwalkan tadi pagi sudah kawin, ini sudah kawin. Makanya kita kasih tanda ini seperti ini. Nah, anaknya ini siap diadop ya. Udah siap diadop. Nah, ini sebentar lagi kita akan kirim-kirim nih ya. Kebetulan ada 4 ekor tuh. Ini anakan dari Pujilop. Lucu-lucu banget kan. Nah, lucu-lucu banget. Nah, seperti itu. Ada juga nanti anakan dari Nederland Drap. Nah, Nederland Drap seperti ini ya. Kita akan cekidot satu-satu ya. Nah, kita akan cek dulu nih yang anakan dari Pujilop nih. Nah, oke. Untuk pakannya, baraya untuk pakan di kandang kita ini menggunakan ya ini nih. Pelet ada. Nah, pelet kita menggunakan pita rabit ya. Ini baru datang. Nah, ini pita rabit dan juga kita menggunakan hijauannya dari daun brokoli. Jadi kita tidak menggunakan hijauan dari rumput ya. Dikarenakan di daerah kita rumput itu sudah kering, sudah agak susah gitu ya untuk pakan kelinci. Makanya kita ganti dengan pakan alternatif yang mana kita ambil dari sayuran brokoli, yaitu daunnya ya. Kalau ada yang panen brokoli, kita ambil tuh daunnya. Nah, ini juga pakan hijauan daun brokoli juga ini bagus ya, sangat bagus untuk perkembangan kelinci atau pertumbuhan kelinci yang dari anak sampai dewasa itu doyan banget gitu ya. Jadi si kelincinya itu suka banget memakan daun brokoli ini gitu, dari anak-anak sampai yang dewasa gitu ya. Jadi si perbedaannya kita udah mencoba, kita udah teliti bertahun-tahun gitu ya. Yang dikasih rumput seperti biasa perbandingannya dan yang dikasih daun brokoli. Nah, perbedaannya jauh baraya. Jadi si badannya itu lebih gemuk yang dikasih daun brokoli gitu baraya ya. Yang dikasih daun brokoli sehingga anaknya itu cepat gede dan badannya juga ngisi baraya, pepol lah, keras lah ngisi gitu. Jadi nggak lembek gitu badannya si anaknya juga gitu ya. Jadi cepat lah bisa diadopnya tuh. Jadi terus juga daun brokoli itu bermanfaatnya juga itu untuk menyuburkan air susu untuk kelinci ya. Adapun juga untuk sapi bisa baraya, sapi perah itu juga menggunakan pakan daun brokoli, tapi itu dicampur, nggak menjadi makanan pokok. Sementara kalau di kandang kelinci kita ini daun brokoli ini sudah menjadi makanan pokok gitu ya, daun brokoli ini. Nah, kebetulan kemarin kita sudah ngarit nih. Nah, bahasa ngarit di kandang kita di daerah kita khususnya di Bandung Barat, yaitu ngarit itu seperti ini. Jadi ngambil daun brokoli, ada yang panen kan daunnya dikupas tuh, dikupasnya yang mereka ambil tuh daunnya aja, brokolinya aja untuk ke pasar gitu ya, untuk dijual ke supermarket juga. Nah, daunnya kan dibuang tuh berserakan di bawah yang menumpuk gitu ya. Nah, kita ambil tuh si daunnya. Nah, kalau musim sekarang musim kemarau tuh pada berebut juga baraya. Jadi si peternak sapi, peternak domba dan juga peternak kelinci sampai peternak bebek gitu ya.
ini berebut gitu. Makanya kita kalau ngarit daun brokoli seperti ini, kita harus cepat-cepat, siapa cepat dia dapat gitu ya. Dikarenakan hampir semua hewan peternak di kandang di daerah kita bisa menggunakan daun brokoli gitu. Hamster juga bisa, ya, malahan hamster juga sama-sama ngarit sama saya. Tapi ngarit daun brokoli seperti ini gitu, tidak ngarit rumput gitu ya. Nah, kalau ngarit daun brokoli ini, kita tidak membawa parang atau tidak membawa arit. Seperti biasa kan gini ngarit tuh ya, ngarit rumputnya seperti ini. Nah, ini enggak. Kita cuma membawa cutter, ya cutter. Jadi misalkan si batangnya yang kepanjangan, kan ini yang diambilnya segini nih. Nah ini bisa dibilang daunnya aja lah gitu ya, bisa dibilang daunnya aja. Sebab kalau batangnya lebih panjang tuh, terutama panjang yang kita potong kurang lebih 20 sentian lah, sampai 25 senti segini tuh. Nah, panjang kan segini tuh batangnya. Nah, kita potongin. Nah, jadi kita ngarit brokoli cuman dikupas aja begini gitu. Kita kumpulin, nah seperti ini, terus yang panjangnya kita kupas. Seperti itu ngarit brokoli, jadi gampang lah. Lebih cepat juga mendapatkan 2 karung itu, lebih cepat daripada ngarit seperti ini. Ngarit rumput 2 karung itu agak lama gitu kalau di daerah kita gitu ya. Nah, ini pakan utama di daerah kita, di daerah Bandung Barat gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya nih, kita ambil, nah sebagai contoh nih, anak ini berusia 1 bulan tapi udah gemuk-gemuk banget ini tuh. 1 bulan nih, gemuk-gemuk aja. Kalau dibandingkan sama pakan yang lain di kandang di daerah saya, ini seperti yang 2 bulan gitu tuh. Ini sudah gemoy-gemoy banget. Ini dari Fujilop. Ini jenis anakan kelinci Fujilop tuh. Lucu-lucu ya. Yang mana Fujilop ini telinganya ke bawah. Beda lagi kalau sama jenis kelinci ende. Kita ambil sampel ende ya. Nah, ada di sebelah sini nih ende. Nah ini dari anakan yang ende ya. Ende itu Nederlandrap gitu ya. Singkatan dari Nederlandrap ende itu. Nah, kita ambil. Nah, ini belum 1 bulan ya, belum 1 bulan. Memang kalau dari endema emang badannya juga emang pada kecil, ya, beda sama namanya juga kan ini kelinci mini ya, namanya juga kelinci mini pasti kecil gitu ya. Tuh, induknya juga nggak, kurang lebih sekiloan lah, kurang lebih sekilo induknya juga tuh. Kalau ende si telinganya lebih pendek gitu tuh, segini ya. Ende Nederlandrap segini telinganya, apalagi kalau dibandingkan sama kelinci lokal itu lebih panjang. Nah, kalau yang tadi itu kelinci Fujilop, telinganya itu ke bawah. Kita ambil sampel ya, satu-satu kita ambil perbandingannya. Kita ambil perbandingannya nih. Nah, kita ambil perbandingannya nih. Nah, ini nih. Nah, yang ini ya. Tuh. Perbandingannya apa? Nih. Perbandingannya segede gini, setengahnya badannya juga pada ende sama baraya tuh. Ini umurnya sama-sama berumur kurang lebih 1 bulan tuh. Tapi hampir setengahnya tuh kalau dibandingkan tuh. Seginilah. Nah, ini dari jenis Fujilop, telinganya turun ke bawah, ciri khasnya turun ke bawah. Nah, ini dari jenis ende Nederlandrap, badannya lebih kecil tuh. Perbandingannya segini tuh, setengahnya. Tapi umurnya sama gitu ya. Nah, tuh. Ini Fujilop, ini Nederlandrap. Dua-duanya kelinci hias, ya. Tuh. Ini sama-sama kelinci hias, sama-sama lucu. Tergantung yang adopnya, niat yang adopnya, atau yang adopnya suka yang mana gitu. Tapi kalau dari segi ekonomis, nah ini Fujilop yang lebih ekonomis, lebih hemat gitu ya. Kalau ende meskipun kecil, ini harganya lebih dari ini. Ini cukup tinggi. Bahkan harga satu ini bisa berbanding 3 kali ini gitu ya.
Ini juga sih lumayan hiasnya, lumayan harganya kayaknya. Tapi kalau dibanding ini lebih lebih mahal daripada ini gitu Pak ya. Harga jualnya gitu ya. Tapi masing-masing juga punya ketentuan, punya harga itu nggak ada batasnya lah gitu istilahnya, nggak ada patokan lah. Tergantung masing-masing penjual dan pembelinya juga gitu ya. Nih, lucu ya Ende. Pengirimannya ini ke berbagai daerah ya. Nah ini ada poletnya nih, lucu banget nih poletnya tuh, unik. Ada putih, ada hitam, ada keorenan gitu ya tuh, kayasnya. Lucu kayak gini. Ini kebetulan ada 4 nih. Kebetulan ada 4 ekor di sini. Emang kalau jenis ende Nederlandrap tidak banyak ya anakannya, paling juga 4 atau 5 gitu, rata-rata 5. Untuk jenis ende kalau ada anakannya yang 6 gitu, kadang-kadang itu ada 6 itu udah termasuk bagus banget gitu Pak ya. Rata-rata ende mah anaknya 5 atau 4. Nah ini disebabkan induknya emang kecil, ada juga yang gede, agak gede tuh induknya di sini juga. Nah yang ini agak gede. Nah kalau yang kecil ini biasanya 4 aja barangnya, nggak banyak gitu. Nah kalau yang ini kan agak gede nih, biasanya ini suka 5 atau 6 gitu ya. Nah ini tuh, ini juga ini baru dikawinkan, yang sebelah sini baru dikawinkan tanggal 10 bulan 8. Sekarang kan tanggal 12 bulan 8 ya. Nah baru 2 hari kemarin berarti ya. Terus juga untuk pemberian penyiapan rumput kering ya, rumput kering untuk kelinci yang mau melahirkan, kita sudah siapkan nih rumput keringnya. Nah yang ini nih, soalnya kita bikin dari rumput odot ya, rumput odot yang mana dulu pernah kita nanam rumput odot, sehingga emang sekarang sudah banyak. Malahan sekarang itu rumput odot di kebun kita bukan kita yang ngarit kita, tapi yang punya domba sama yang punya sapi gitu, dikasihkan aja sama mereka. Malahan mereka nggak minta juga, nggak tahu kita mah ya, tahu-tahu udah habis aja ya di kebun tuh, nggak minta nggak apa, pusing lah gitu, biarin aja lah. Nah sementara kita mah cuman sekarang menggunakan daun brokoli. Dulu pernah menggunakan rumput odot. Nah kelemahan rumput odot itu apa? Kalau di kandang kita memang kelinci doyan, tapi nggak kalau dibandingkan dengan pakan daun brokoli, kelinci lebih memilih daun brokoli gitu ya. Kalau pakan odot itu jangan ketuaan lah, istilah daunnya jangan harus daun yang muda gitu, yang masih hijau muda baru itu bisa dimakan sama kelinci. Tapi kalau yang udah tua, daunnya udah hijau tua, itu nggak akan dimakan sama kelinci baraya. Jadi terlalu keras lah gitu. Nah bagusnya dibikin high sih kalau udah bisa bikin high mah. Nah ini di kandang kita malah dibikin untuk sarang aja, dijemur, dibikin buat sarang aja. Tapi meskipun dibikin buat sarang, tapi suka dimakan juga sama kelincinya gitu ya. Nah ini ada nih sebelah sini nih yang sudah siap-siap melahirkan, kita kasih rumput kering. Juga di sini di atas juga sama ada nih. Nanti mereka juga bikin sarang sendiri ya. Langsung aja kita tutup supaya tidak loncat-loncat. Tapi emang sih kalau kelinci dewasa mah nggak loncat-loncat ke bawah ya, loncat-loncat keluar enggak sih. Yang loncat-loncat keluar itu biasanya kelinci yang masih anak-anak sih, yang masih belum 1 bulan biasanya gitu. Kita cek lagi ini sudah ada belum. Oh udah ada, yang sebelah sini udah ada. Terus yang sebelah sana kita cek sudah ada belum rumputnya. Ini udah ada rumputnya. Ini udah ada rumputnya ya. Kita cek ada rumputnya. Oh belum ada nih. Nah kita kasih rumputnya untuk pembikinan sarang ya.
Kalau ini sudah ada, kita langsung tutup. Jadi kalau bisa, nah ini nih pergerakannya ada di bawah nih. Kita lihat ya pergerakan si kelinci yang lagi